Man orang, intaqobo yang batal apa wudunya, orang yang batal wudunya, haruma maka haram, alaihi atasnya. Apa yang haram? Fa'il dari haruma, arba'atu asya'a, 4 perkara. Orang yang batal wudunya haruma maka haram, alaihi atasnya, atas man, hi-nya kembali ke man. Apa yang haram? Ini jadi fa'il dari haruma, arba'atu asya'a, 4 perkara. Yang pertama as-salatu, salat. Orang yang batal wudunya haram melakukan salat. Lagi sholat berjamaah batal, malu dia, malu mau keluar. Nah ini terusin sholatnya batal. Apalagi jadi imam, Setio jadi imam, pas jadi imam batal Setio. Ada yang ini misalnya buang angin, ngebatalin, malu mau keluar dari sholat. Setengah lanjutin, nggak tahu ini, gitu. Haram bagi dia melakukan itu. Ya, manintaqadha wudu harum alaihi arba'atu asya'a. Yang pertama as-salatu, salat. Kemudian wa tawafu dan tawaf. Wa tawafu dan tawaf. Mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah bisa melaksanakan haji dan umroh. Ayo tawaf di mana? Hah? Tawaf di mana? Di Ka'bah, di Mekah. Nah, tawaf di mana? Di Mekah, di Masjidil Haram, mengelilingi Ka'bah. Mudah-mudahan ini kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Setiap doa pasti diijabah oleh Allah. Kemudian kita juga berada di rumahnya Allah, nah, di masjid. Mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah. Jangan dulu mati sebelum kita haji dan umroh. Diaminkan? Diaminkan. Tawaf harus dalam keadaan berwudu, harus dalam keadaan suci. Jadi haram tawaf bagi yang batal wudu. Kemudian yang ketiga, wa massul mushafi, memegang mushaf. Mushaf, ini namanya mushaf. Jadi kumpulan lembaran yang berisi ayat Al-Quran. Ini namanya mushaf. Haram bagi yang batal wudunya memegang mushaf. Kalau ini bawaan ya, mushaf. Wa hamluhu dan membawanya, membawa itu, masukin ke kantong, yang nggak punya wudu. Wa hamluhu dan membawanya. Itu, jadi harus kita perhatikan baik-baik masalah ini. Jadi jangan dengan mudah seakan-akan nggak takut dosa dalam keadaan kita nggak punya wudu menyentuh mushaf, apalagi membawanya. Menyentuh itu, membawa, masukin di kantong, megang nggak? Ada di mana Quran? Mushaf? Jangan, nggak boleh, haram. Nah kemudian ada 4 keadaan yang berasal dari 4 niat sehingga menentukan hukum mengenai membawa mushaf. Nah membawa mushaf ketika dibarengi dengan membawa yang lain. Kalau kayak gini nih, ini untuk hanya membawa mushaf. Tapi ketika membawa disertai dengan membawa yang lain, itu ada 4 keadaan dengan 4 niat sehingga melahirkan status hukum yang berbeda. Ada yang katanya dilapisi gini, sama aja, nggak bisa. Lebih tebal lagi pakai anduk ya sama aja. Nah ketika kita membawa mushaf berbarengan dengan sesuatu yang lain,
ada 4 hal, tergantung dari 4 niat sehingga melahirkan status hukum yang berbeda. Ya, saya bawa kitabnya. Yang pertama, boleh kamu catat nih, cepat tapi. Jadi tidak boleh membawa mushaf kecuali bersamaan dengan barang yang lain dengan 4 keadaan dari 4 niat. Yang pertama, niat membawa mushaf saja. Niat membawa mushaf saja. Niat membawa mushaf saja. Misal, kamu ada tas. Di dalam tas itu berisi bukan hanya Al-Quran, tapi ada benda-benda lain. Syaratnya kan ini harus beserta dengan barang-barang yang lain. Kalau cuma satu tok itu udah mutlak gitu. Ini berbarengan dengan lain. Contoh dalam tas, di situ ada Al-Quran, di situ ada kertas, di situ ada buku tulis, di situ ada pulpen, di situ ada penggaris di dalam tas. Tetapi ketika kamu atau kita meniatkan bawa apa? Bawa mushaf, maka apa? Si Alung bawa tas, di dalamnya ada mushaf, ada buku tulis, ada pulpen, ada penggaris. Itu Alung bawa apa? Bawa mushaf. Loh itu kan ada bukunya, ke bawah aja itu mah buku mah. Penggaris mah ke bawah aja. Terus bawa apa? Bawa mushaf. Berarti niatnya dia membawa mushaf. Jadi ngegendol-gendol tas itu haram hukumnya. Ya, pertama. Yang kedua, niat membawa barang saja. Niatnya membawa barang saja. Niat membawa barang saja. Hukumnya boleh. Alung bawa apa? Bawa buku. Kok itu ada mushafnya? Ya ke bawah aja. Bawanya bawa buku doang. Nah itu. Jadi niatnya niat membawa barang. Faya jusuk boleh kalau itu. Padahal di dalamnya ada mushaf. Kemudian yang ketiga, membawa kedua-duanya. Niat membawa kedua-duanya. Niat membawa kedua-duanya. Yang ketiga, niat membawa kedua-duanya. Ya niat bawa mushaf, ya juga niat bawa barang yang lain. Alung bawa apa? Bawa Quran, bawa mushaf. Kemudian bawa pulpen, bawa buku. Niat dua-duanya, antara mushaf dengan barang yang lain. Bagaimana hukumnya? Ada 2 pendapat. Yang pertama, tidak boleh menurut Ibnu Hajar. Hukumnya tidak boleh. Haram hukumnya menurut Ibnu Hajar. Menurut Imam Romli boleh. Ada 2 pendapat. Pertama, menurut Ibnu Hajar apa? Tidak boleh alias haram. Menurut Imam Romli, yang kedua boleh. Kalau niatnya apa tadi? Membawa dua-duanya. Niat untuk kedua-duanya. Ya, niat bawa mushaf dan yang lain. Kemudian yang keempat. Tidak niat membawa kedua-duanya. Tidak niat membawa kedua-duanya. Nah, ini namanya memutlakkan. Tidak niat membawa kedua-duanya. Lalu bawa apa? Nggak tahu bawa apa kali ini di dalam itu. Jadi nggak meniatkan kedua-duanya, yang nggak niat membawa mushaf dan juga nggak niat membawa yang lain. Bagaimana hukumnya? Hukumnya fala yajuzu. Apa fala yajuzu? Tidak boleh. Tidak boleh. Untuk menurut Ibnu Hajar tetap tidak boleh. Namanya hajar. Apa hajar? Hajar. Jadi serbat tidak boleh. La yajuz, tidak boleh. Menurut Imam Romli boleh. Ada kelenturan. Menurut Imam Romli boleh. Tapi menurut Ibnu Hajar haram, tidak boleh. Nah itulah anak-anakku sekalian. Jadi membawa mushaf disertai dengan membawa yang lain ada 4 keadaan.
sesuai dengan 4 niat sehingga melahirkan status yang berbeda, status hukum. Yang pertama apa? Niat membawa mushaf, maka hukumnya haram. Ya, hukumnya haram. Gak punya wudhu atau berhadas yang lain, kemudian bawa tas, di dalam tasnya ada mushaf, ada buku, ada yang lainnya, tapi dia meniatkan membawa mushaf saja, hukumnya haram. Yang kedua, meniatkan membawa barang, hukumnya boleh. Kemudian yang ketiga apa? Niat kedua-duanya. Niat membawa mushaf, ya niat membawa yang lainnya, hukumnya tidak boleh menurut Ibnu Hajar, boleh menurut Imam Romli. Kemudian yang keempat, tidak niat kedua-duanya, tidak niat membawa kedua-duanya. Menurut Ibnu Hajar tetap tidak boleh. Maka yang lebih aman, apa yang harus kita lakukan ketika membawa mushaf digabung dengan sesuatu yang lain, barang yang lain? Mana? Nah, kalau nomor 1 tentu haram. Nomor 2 ya juz, boleh. Berarti niat apa? Niat membawa gitu. Ini ada kitab, ini ada mushaf. Ya bawa. Set bawa apa? Bawa kitab. Kok ada mushafnya? Bawa. Nah. Tapi kalau saya bawa nih, meja ini saya bawa. Bawa apa? Bawa mushaf. Gak punya wudhu saya, batal. Ada Al-Quran, ada mushaf di meja, kamu pindahin, digotong mejanya, 4 sisi, ada Al-Quran ini, ada mushaf, digotong kan, meja. Ini si Paris, si Muhyiddin, si Wildan, Tio, ngagotong, pindahin meja, itu ada mushafnya, gak boleh haram. Kalau tidak disertai dengan yang lain. Kalau di satu yang lain, taruh aja situ. Buku, pulpen, apalagi kamus, taruh situ. Jangan sepatu aja taruh situ. Boleh. Mas sepatu bergandengan dengan mushaf. Nah, taruh sesuatu yang lain. Tapi niatnya niat apa? Niat membawa barang. Bawa apa yo? Bawa kamus. Oh itu ada mushafnya, bawa. Yang penting jangan diniatkan membawa. Ini yang membatal apa bagi orang yang batal wudhu. Jangan berani-berani seakan-akan gak takut dosa yang berhadas atau yang batal wudhunya menyentuh apalagi membawa. Tuh. Kemudian berikutnya, wa yahrumu dan haram alal junubi atas orang yang junub. Junub itu ada 2. Yang pertama khurujul mani, keluar mani. Yang kedua ya bersenggama, itu namanya junub. Jadi junub ada 2. Yang pertama bersenggama, yang kedua keluar mani. Si Aldi mimpi basah, khurujul mani, junub. Wa yahrumu dan haram alal junubi atas orang yang junub. Apa yang haram? Sittatu asya'a, 6 perkara. Ada 6. Kalau tadi ada berapa? Ada berapa tadi? Nah, yang batal wudhu ada 4. Kemudian yang junub ada 6. Berarti tambahan 2. Yang pertama as-salatu salat. Sama seperti yang tadi. As-salatu salat. Wa tawafu dan tawaf. Wa masul mushafi dan memegang mushaf. Wahafuluhu dan membawanya, sama. Kemudian walubthu, ini tambahannya, walubthu fil masjid, dan berdiam diri di masjid. Junub kok berdiam diri di masjid. Kemudian yang keenam, wa qiraatul Qur'ani. Wa qiraatul Qur'ani dan membaca Al-Qur'an. Haram bagi orang yang junub membaca Al-Qur'an. Yang kelima tadi walubsu fil masjid, berdiam diri di masjid. Awas yang suka tidur di masjid. Tidur di masjid kebablasan. Mimpi. Waduh, basah. Segera keluar dari
masjid, jangan malah diterus tidur lagi nggak boleh, haram itu. Langsung keluar mandi, kecuali darurat. Apa darurat? Mau keluar ada harimau mengelilingi masjid, digali mau keluar misalnya. Itu mau keluar dari masjid, banyak harimau. Kalau keluar membahayakan dirinya, kerekam, membahayakan dirinya. Ya udah berdiam diri aja di masjid, nunggu harimau, anjing atau binatang buasnya kabur. Berdiam diri di masjid boleh kalau seperti itu, karena darurat. Tapi kalau nggak darurat langsung keluar, boleh. Ya, wa yahrumu 'alal junubi sittatu asya, dan 6 pertama salat, tawaf, kemudian memegang mushaf, membawanya, dan berdiam di masjid. Kemudian baca Al-Quran. Mau mandi, kamar mandi bau bagai. Bismillahirrahmanirrahim. Gak boleh kira itu. Ya, berikutnya, wa yahrumu, dan haram, bil haidi, sebab haid. Ya. Kalau tadi batal wudu ada 4, kemudian junub ada 6, tambahan 2, kemudian sekarang haid. Wa yahrumu, dan haram bil haidi, dengan sebab haid. Apa yang haram? Asyratu asya'a, 10 perkara. Tambahan 4 berarti. Wa yahrumu, dan haram bil haidi, dengan sebab haid. Apa? Asyratu asya'a, 10 perkara. Yang pertama as-salatu, salat, wa tawafu, dan yang kedua tawaf, sama. Wa massul mushafi, dan memegang mushaf, menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya. Wal lubthu fil masjidi, dan berdiam diri di masjid. Makanya wanita haid jangan di dalam masjid, di luar asyidina. Ini lagi berhalangan, udah emperan aja. Wal lubthu fil masjidi. Kalau darurat boleh enggak? Boleh. Kalau darurat, misalnya ada ibu-ibu anak kecilnya masuk ke masjid, turun masuk ke dalam masjid, ya kejarlah, ambil, ngompol lagi nanti bayinya itu, anak kecilnya, ambil, meskipun haid ambil. Gitu. Atau misalnya suaminya lagi sholat di dalam, karena istrinya lagi haid, dia nungguin di luar tengah malam. Udah gitu takut ada orang, ada penjahat misalnya, boleh masuk ke dalam masjid, nggak apa-apa, tungguin suaminya itu. Suaminya sedang sholat, masuk ke dalam masjid meskipun sedang haid, karena dalam keadaan darurat. Walubthu fil masjidi, berdiam diri. Wa qiraatul qur'ani, dan membaca Quran. Nanti akan dibahas nih ya. Wa qiraatul qur'ani, dan membaca Al-Quran. Wa saumu, dan puasa. Makanya yang di luar itu tak puasa itu. Yang di luar. Dina puasa Dina? Enggak ya. Berapa? Berdua. Wa saumu, dan puasa, wa tolaku, dan tolak, cerai. Jadi seorang suami menceraikan istrinya yang sedang haid itu haram bagi suami. Namanya tolak bid'i, haram hukumnya. Apa jatuh cerainya? Jatuh tetap. Menurut jumhur ulama tetap jatuh cerainya atau tolaknya, tapi si suaminya ini haram hukumnya. Kenapa? Karena menjatuhkan cerai pada waktu istrinya sedang tunggu sampai suci. Udah suci belum? Tanya dia sini. Belum. Berapa hari lagi? 2 hari lagi. Tunggu aja. Udah suci belum? Udah. Ceraikan. Ceraikan. Enggak dosa ya. Ya, wa talaqu, dan talak, wal mururu fil masjidi, dan lewat di masjid, dan lewat di dalam masjid, in khafat, jika dia takut, talwithahu, mengotorinya. Lewat di dalam masjid kalau takut mengotorinya. Mengotorinya itu maksudnya berceceran, nggak pakai pembau, cocok-cocokan. Lewat ke dalam masjid, lewat jalan, bukan berdiam diri, lewat jalan di dalam masjid. Jika dia tidak khawatir mengotorinya,
atau tidak khawatir akan berceceran darahnya, itu kalau nggak khawatir nggak apa-apa. Tapi kalau dia khawatir akan berceceran darahnya, itu haram. Lewat ya, bukan berdiam diri. Kalau tadi berdiam diri, ini lewat tuh. Masjidnya gede, masjid gede. Sebelah sini rumah kamu, sebelah samping masjidnya rumah. Kemudian sebelah sini warung habis belanja, masjidnya gede. Kalau ini kan muter ya, jauh. Simpel, lewat aja ke masjid gitu. Saya dulu tuh di pesantren, masjid gede itu kan. Kamar saya dekat masjid. Kemudian dapur saya sebelah sananya masjid. Sebelah sananya masjid. Itu kalau lewat jalan, itu jauh, muter karena masjidnya gede. Tapi kan saya ngambil pintas, ambil sendal, naik ke dalam masjid, lewat ujung sana, turun lebih dekat. Itu namanya lewat. Boleh jika dia tidak khawatir mengotorinya atau tidak khawatir akan berceceran darah. Kalau dia khawatir nggak boleh, haram. Kemudian masuk di pintu yang satu, keluar di pintu yang lain. Ada yang mengatakan kalau masuk di pintu yang sama, keluar di pintu yang sama juga nggak boleh. Ini dua ya. Lewat doang. Yang sidina masuk lewat situ, keluar lewat situ. Jadi masuk dan keluar di pintu yang berbeda. Murur boleh. Kemudian yang berikutnya wal istimta'u, dan bersenang-senang. Suami istri ini bersenang-senang bima baina surrati, terhadap sesuatu yang ada baina surrati warrukbati, di antara surah, di antara pusar, warrukbati dan lutut. Pusar di antara pusar dan lutut. Itu banyak ada di situ. Itu bersenang-senang di situ dalam mazhab Imam Syafi'i tidak boleh, haram hukumnya. Artinya istrinya sedang haid, suaminya udah kebelet, bersenang-senang di antara itu haram hukumnya. Kalau di bawahnya kakinya doang, bersenang-senang kakinya boleh berarti kan, di bawah gitu. Atau di atas surah, di atas lutut ke atas boleh. Tapi kalau baina surah warubah haram. Tapi ada kelonggaran yang kedua. Kalau tadi ini super ketat banget, tidak boleh di antara baina surah warubah. Di atasnya boleh, di atas surah boleh, atau di bawah rukbah boleh. Tapi ada pendapat yang agak longgar, yaitu boleh bersenang-senang baina surah warubah asalkan jangan yang itu. Nah itu. Udah ya, 18 tahun ke atas. Asalkan jangan itu. Selain itu boleh baina surah warubah. Ini agak longgar. Tapi kalau yang lebih ketat yang di sini, ini istimta bima baina surah warubah haram hukumnya. Itulah anak-anakku sekalian. Nah kemudian bagaimana qiraatul Quran, membaca Al-Quran? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i mutlak, ya, mutlak bahwa wanita haid itu tidak boleh atau haram untuk membaca Al-Quran. Membaca, bukan memegang. Kalau memegang semuanya sama pendapatnya, tidak boleh. Ini membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, membaca. Kecuali zikir, niat zikir. La haula wala quwata illa billah. Ada yang ninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan ayat Al-Quran ya, yang sering dibaca Magali itu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kabar mendengar ada yang kena musibah. Itu boleh karena zikir atau doa. Ada lagi pengecualiannya. Boleh membaca tapi tanpa suara. Nah, kuat gitu. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Wanita haid haram hukumnya membaca Al-Quran kecuali niat zikir, kemudian niat doa, ya Rabbana atina fid dunya, itu kan ayat Al-Quran, niat doa. Kemudian yang ketiga tanpa suara. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Selain daripada yang tiga haram hukumnya menurut mazhab Imam Syafi'i. Tetapi ada mazhab lain, yaitu mazhab Maliki. Mazhab besar juga, ini imam besar mazhab Maliki. Itu
beliau mengatakan boleh wanita haid membaca Al-Quran dengan 3 tujuan. Pertama, belajar. Wanita haid sedang belajar Al-Quran itu boleh membacanya, tapi nggak megang, talaki saja gitu, dituntun. Ayo baca, a'udzubillahi, dituntun, boleh. Belajar. Yang kedua, niat ngajar. Niat ngajar. Pada neneng misalnya ngajar tafsir, talaki. Ayo kudu jamaatan bareng-bareng. Wa ma khalaqtul apa? Jinna. Ayo sama-sama dicapai. Tapi tidak boleh menyentuh, mutlak kalau itu. Ini dalam mazhab Imam Malik. Kemudian yang ketiga, murojaah Al-Quran, menjaga Al-Quran bagi yang hafal Quran. Kalau udah hafal 30 juz, kemudian dia headnya 15 hari pula, lama. Bisa-bisa lupa kalau dia tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi diperbolehkan dalam mazhab Imam Malik murojaah Al-Quran. Bahkan menambah hafalannya juga boleh. Jadi pertama tadi apa? Tujuannya satu, belajar. Yang kedua, mengajar. Kemudian yang ketiga, murojaah Al-Quran. Ini dalam madhab Imam Malik. Tapi kalau dalam madhab Imam Syafi'i itu mutlak semuanya haram. Tapi kalau junub sama, ya menurut Imam Malik junub juga sama, tidak boleh baca Al-Quran. Kalau Imam Syafi'i itu yang menyamakan antara junub dengan haid. Tapi kalau Imam Malik dibedakan, junub dengan haid beda. Kalau junub kan bisa langsung mandi, gitu ya. Jadi tidak ada alasan, makanya tidak boleh membaca Al-Quran orang yang junub. Kalau haid, nah itu kan nggak bisa. Gimana kalau haidnya sampai 15 hari, sampai 14 hari, lama gitu ya. Nah Imam Malik dibedakan. Makanya bagi orang yang haid boleh membaca Al-Quran. Membaca ya, bukan memegang. Boleh membaca Al-Quran dengan tujuan satu, belajar, mengajar, kemudian memurojaah Al-Quran, bahkan menambah hafalan Al-Quran. Terus bagaimana dengan kita ya dalam kondisi itu? Ya kita boleh mengambil atau pindah dalam hal ini kepada madhab Imam Malik. Kita bermadhab Syafi'i ya, ketika ada darurat maka kita selagi ada ulama, ada madhab yang dari salah satu dari yang 4 itu membolehkan, maka kita ngambil madhab lain. Ya, mengambil madhab lain, yaitu mengambil madhab Imam Malik. Makanya wanita atau banat yang sedang haid nyentuh Quran mushaf haram, mutlak tidak boleh. Tapi ikut pelajaran tafsir boleh. Itu talaki diucapkan. Itu. Nah, kalau seandainya nggak baca Al-Quran, apalagi zaman sekarang yang sekolah di luaran, di pesantren masih mendingan. Sekolah SMP, sekolah SMA yang PAI-nya itu hanya 2 jam atau 4 jam, berapa jam dalam 1 minggu. Mending kalau gurunya masuk BTK ya, BTK. Mending kalau gurunya masuk. Kalau nggak masuk, nunggu minggu depan. Nggak masuk lagi, ada rapat gurunya, nggak masuk lagi, nggak belajar Quran. Pas giliran masuk gurunya, si muridnya lagi head. Masya Allah. 2 minggu lagi headnya. Jadi sebulan dia nggak belajar Quran. Gitu. Jadi kita ngambil kepada madhab Imam Malik dengan tujuan satu, belajar, mengajar. Kalau yang ada hafalan Quran, yang hafal Quran ini banat, yang hafal Quran boleh murojaah atau menambah hafalan. Ya, kalau laki-laki enggak head kan, jadi udah hafal Quran misalnya berapa juz, karena laki-laki tidak head. Jangan sampai laki-laki kalah dengan perempuan. Itu anak-anakku sekalian terkait dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Barangkali itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dimati.